Nah, siapa yang kira-kira ini paling mendekati kriteria yang disebutkan oleh Jokowi? Kita akan bahas sore ini bersama dengan Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus, dan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Sore Bapak-Bapak. Selamat sore semua. Saya ke Pak Habib dulu. Pak Habib, jadi kira-kira ini kriteria paling memenuhi nggak sih untuk Pak Prabowo dari kriteria capres yang Pak Jokowi sebutkan kemarin? Ya, kita nggak mau klaim paling memenuhi Pak Prabowo, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu sama persis dengan narasi-narasi yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Persoalan bagaimana bangsa ini mensikapi situasi di konteks global ya atau internasional. Kita sebagai bangsa besar punya SDM besar, punya SDA besar, ya tentu banyak negara-negara memiliki kepentingan terhadap kita dan itu menuntut kepemimpinan yang tangguh, kepemimpinan yang paham, ya, kepemimpinan yang berani bersikap melindungi kepentingan bangsa dan negara. Hingga kalau banyak orang mengatakan, oh itu arahnya sepertinya ke Pak Prabowo, ya kami nggak bisa membantah, ya. Cuma yang jelas ada kesamaan frekuensi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dari pidato tersebut. Oke, jadi kriterianya ini sepertinya menjurus ke arah Pak Prabowo ya. Tapi kalau dari PDI Perjuangan katanya mengklaim juga nih bahwa kriterianya ini sangat tepat, sangat cocok dengan Pak Ganjar. Bang Deddy. Ya, kriterianya tentu nanti kan rakyat yang paling menentukan ya. Apa yang menjadi ukuran bagi mereka untuk memilih calon presiden. Kalau kita tanya rakyat di bawah, yang penting baik, dekat dengan rakyat, ya kan. Tetapi kalau kita mau bicara kriteria yang disampaikan Pak Jokowi kepada para relawannya, tentu pertama misalnya berani. Saya kira satu-satunya capres yang teruji keberanian dan nyalinya itu ya bisa ditunjukkan langsung misalnya dalam kasus Piala Dunia U20 di mana mayoritas suara publik itu menghendaki Israel boleh tampil, sementara demi sejarah kita, konstitusi kita, potensi kerentanan ancaman terhadap pelaksanaan kegiatan itu, Pak Ganjar berani mengambil resiko kehilangan popularitas, dibenci orang, dibully orang. Artinya dia berani mempertaruhkan apapun demi sesuatu yang dia yakini benar. Dan saya kira tidak ada yang lain pada saat itu. Tapi bukannya arahan ini dari partai soal penolakan waktu itu? Oh tidak, itu keyakinan politik, itu adalah ideologi yang ditanamkan Jadi artinya itu datang sendiri Bang Deddy dari Pak Ganjar? Otomatis misalnya waktu dulu muncul usulan 3 periode. Hari pertama isu itu muncul, saya di media langsung bilang PDI Perjuangan tidak akan pernah. Itu nggak perlu instruksi partai, karena itu sudah melekat di dalam kaderisasi yang ada pada kita. Lalu Pak Jokowi bicara misalnya soal kedekatan dengan rakyat, mengenal mengetahui denyut nadi rakyat gitu ya, mengetahui tantangan. Saya kira kita bisa lihat rekam jejak digital, seberapa sering Pak Ganjar berada di tengah-tengah rakyat, ya seberapa sering dia ada di ruangan kerja gitu ya. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa Ganjar itu memenuhi kriterianya Pak Jokowi. Tetapi saya kira rakyat akan menentukan. Tetapi saya juga bisa dong pribadi mengklaim bahwa yang dibilang Pak Jokowi itu sebangun dengan apa yang melekat pada Ganjar gitu. Oke, salah satunya kriterianya dimiliki adalah tadi pemberani ya. Setuju nggak sih kalau misalnya kriteria ini pemberani, kemudian parameternya ini tertuju pada kemarin penolakan tentang Piala Dunia, ya, Pak Habib? Kan ini kan berani ini kan tidak hanya soal berani fisik ya Mbak ya, atau berani katakanlah berani dalam arti narasi ya, tapi berani dalam tindakan itu juga penting gitu loh, dan itu dibuktikan Ganjar gitu loh. Oke, berani dalam tindakan itu juga kan yang dilihat dari Partai Gerindra, Pak Habib ketika menilai tadi parameter untuk berani dari seorang Ganjar Pranowo adalah penolakan dalam Piala Dunia kemarin. Ya, saya tidak dalam kapasitas menilai ya, apalagi menjudgment capres-capres lain sebagaimana disampaikan Pak Prabowo, baik kompetitor beliau ya, baik Pak Anies, kemudian Pak Ganjar adalah putra-putra terbaik bangsa.
Oke, tapi kalau misalnya Mas Burhan sendiri melihat kalau tadi agak ya lumayan lah saling mengklaim ya maksudnya bahwa karakter dimiliki oleh Pak Prabowo, karakter juga dimiliki oleh Pak Ganjar. Kira-kira sebenarnya siapa sih yang dituju Mas Burhan dari pidato Pak Jokowi ini? Iya, kalau kita amati pidato Pak Jokowi di acara Musra kemarin, itu mengirimkan sinyal yang tidak bisa diartikan tunggal menunjuk pada satu orang. Jadi mix signal. Jadi misalnya kalau bicara ketegasan yang diulang sampai 5 kali, kemudian pemimpin yang kuat, kemudian berani, itu publik atau sebagian netizen tidak bisa disalahkan kalau kemudian mengarahkan kepada Pak Prabowo. Kebetulan survei-survei kalau kita tanya, figur yang dianggap tegas itu biasanya pilihannya ke Pak Prabowo. Tetapi kan Pak Jokowi tidak hanya mengatakan soal ketegasan dan keberanian. Dekat dengan rakyat juga. Beliau juga menyebut berkali-kali pemimpin ke depan adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat, yang tahu denyut nadi rakyat. Nah, kalau kita tanya ke publik kriteria personal, kalau istilah teknisnya namanya personal quality, yang menyebut kata dekat atau perhatian sama rakyat, itu umumnya memilih Ganjar Pranowo. Jadi lagi-lagi ini yang saya sebut sebagai mixed signal. Nah, saya sendiri menduga ya karena Pak Jokowi punya dua preferensi tentang the next president, Pak Ganjar dan Pak Prabowo, makanya sinyalnya itu mengarah pada dua pihak sekaligus. Jadi ibarat korpus teks yang terbuka, pidato Pak Jokowi bisa ditafsirkan sesuai dengan preferensi masing-masing pendukung. Tapi yang jelas ini ya, sinyalnya tidak ada yang mengarah ke Anies Baswedan, itu saja. Tetapi bisa ditafsirkan baik. Berarti pilihannya cuma dua ya, Pak Prabowo atau Pak Ganjar gitu maksudnya ya? Iya. Oke, dengan kemarinnya pidato dari Jokowi dengan disebutin kriteria seperti paham hati rakyat, mau kerja keras untuk rakyat, pemberani, sebenarnya ini berpengaruh nggak sih dalam dukungan relawan mendukung Pak Ganjar, Bang Deddy? Iya, kalau itu kan harus dibuktikan oleh survei ya. Kalau kita sampai hari ini saya belum melihat, belum mendengar, nggak tahu kalau Bung Burhan punya data. Tetapi kan kalau dalam apa namanya, kita mencoba menganalisa tingkat kepuasan Pak Jokowi, tentu ada dampaknya karena tingkat kepuasan yang sangat tinggi terakhir kan di 79% ya yang dari carta kalau nggak salah. Sebelumnya sampai di atas 82. Nah itu ada kepuasan yang sangat tinggi terhadap Pak Jokowi. Tetapi apakah ketika kemudian Pak Jokowi memilih salah satu calon, itu 100% semua ikut Pak Jokowi, saya kira nanti harus dibuktikan lewat survei. Gitu ya. Artinya Bang Deddy juga mengamini pidato dari kemarin Pak Jokowi bahwa sebenarnya yang didukung Pak Jokowi jangan-jangan bukan hanya Pak Ganjar, tapi juga ada kriteria yang dimiliki Pak Prabowo. Ya, saya kan tidak mengatakan bahwa kriteria yang tadi disebut itu tidak ada pada Pak Prabowo ya. Saya kan mengasosiasikan dengan Pak Ganjar. Gitu loh, saya tidak menilai Pak Prabowo tadi dalam pernyataan saya. Tetapi saya mau katakan beginilah. Kalau yang diinginkan oleh Pak Jokowi itu kan adalah keberlangsungan, keberlanjutan dan penyempurnaan dari apa yang dia sudah kerjakan. Melihat tantangan internal dan eksternal, potensi internal dan potensi eksternal kita, perlu memang pemimpin yang menginspirasi soliditas bangsa ini, ya, mampu menghadapi challenge tantangan yang ada di depan dengan bonus demografi, ya, dengan kemajuan teknologi dan seterusnya. Tetapi pesan pentingnya juga kan tadi dia berulang-ulang juga ngomong, mau turun ke bawah, mau kerja dekat dengan rakyat, mau capek-capek tidak hanya di dalam kantor, kan kira-kira gitu nih. Itu yang saya tangkap. Oke, nah kalau misalnya relawan Pak Jokowi ini kan kemarin di Musra itu sangat banyak ya dan juga kuat, solid begitu tegak apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Nah sebenarnya Pak Habib, kekuatan dari relawan ini begitu besar mempengaruhi nggak sih nanti ke pemenangan dari Pak Prabowo di Pilpres 2024? Ya, saya pikir relawan Pak Jokowi memiliki peran yang sangat besar ya atas kemenangan Pak Jokowi di 2 pemilu. Mereka adalah elemen-elemen yang bekerja tanpa pamrih elektoral. Nah, banyak klaim juga mengatakan mereka sangat militan, sehingga
kalau mendapatkan dukungan dari relawan Pak Jokowi itu namanya berkah, ya. Itu namanya sebuah keuntungan besar bagi siapapun. Gitu. Nah, karena itu kami ingin menyampaikan untuk kesekian kali bahwa Pak Prabowo itu adalah orang yang sangat komit. Ketika bergabung dengan Pak Jokowi sebagai menterinya, beliau kerja all out, ya, dan maksimal mengamankan seluruh program-program Pak Jokowi, termasuk dan terutama di DPR. Kita cek di semua komisi, ya, totalitas kami yang mendukung kebijakan Pak Prabowo itu luar biasa, bahkan disampaikan langsung oleh Pak Jokowi ketika HUT, Hari Ulang Tahun Partai Gerindra tempo hari. Nah, jadi itu yang kami yakinkan capaian prestasi, ya, Pak Jokowi saat ini. Berarti tentu masih akan menggantungkan jaga, ya, kami jaga, kami sempurnakan dan kami teruskan.